Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami himbau kepada para jemaah yang telah hadir di sekitar masjid untuk segera mengambil air wudhu dan memasuki area masjid. Sekali lagi kami himbau kepada para jemaah yang sudah hadir di sekitar masjid untuk segera mengambil air wudhu dan memasuki area masjid. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah bersama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan curahan nikmat hidayah wa inayah kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat berkesempatan hadir. Alhamdulillah kita bersama berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini untuk sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa istiqamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Haqqul Mubin rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum pelaksanaan sholat Jumat kali ini dilaksanakan, ada beberapa maklumat yang hendak pengurus sampaikan kepada para jamaah sekalian. Jumat tanggal 14 November 2025 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Pengumuman pertama, infak Jumat yang lalu tanggal 7 November 2024 alhamdulillah telah terkumpul sebesar Rp7.460.000, di mana untuk infak Jumat lalu diperuntukkan untuk pesantren Rahmatan lil Alamin dan juga ditambah dari kotak amal yang ada di teras masjid sebesar Rp5.440.000. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir pada para jamaah sekalian yang telah menginfakkan sebagian rezekinya. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk khatib dan imam pada Jumat hari ini, alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita, yakni Bapak Ustadz Haji Zainal Muttaqin LC MSI dengan petugas muadzin Akhina Suyatman. Selanjutnya kami menghimbau sekali lagi kepada para jamaah yang telah hadir untuk segera dapat berwudu dan memasuki area masjid yang telah disiapkan, agar saudara-saudara kita yang masih di belakang dapat memasuki area masjid tanpa melangkahi dari pundak-pundak bapak-bapak sekalian. Dan juga kami himbau kepada para jamaah sekalian untuk sementara waktu menonaktifkan atau men-silent alat komunikasi yang dibawa agar menjaga kekhusyuan pelaksanaan sholat Jumat kita pada hari ini. Pengumuman yang lain, kami selaku pengurus mengundang kepada para jamaah sekalian
untuk dapat menghadiri kajian tafsir Al-Quran, lanjutan tafsir Quran surat At-Taghabun yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 November 2025 ba'da zuhur, dengan pemateri guru tetap kita insya Allah diisi oleh Al Ustadz Ali Junifar LCMA. Pengumuman terakhir kepada seluruh jamaah dan karyawan PT Astra Honda Motor yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi umroh AHM tahun 2025, insya Allah ba'da Jumat hari ini serentak di seluruh plan AHM akan dilakukan pengundian pengambilan nama yang insya Allah akan diberangkatkan umroh oleh PT Astra Honda Motor di bulan Januari 2026. Jadi kepada karyawan jamaah Masjid Al-Haqqul Mubin, ba'da Jumat nanti diharapkan untuk tetap mengikuti prosesi seleksi yang akan dilaksanakan di masjid kita ini. Mungkin terakhir kepada para jamaah sekalian, kami harapkan dan kami mohonkan keikhlasan untuk sama-sama kita bacakan suratul Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita, guru-guru kita, orang tua kita yang telah pergi mendahului kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya. Dan untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa sakit, kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita doakan juga untuk diri kita sendiri, semoga selalu istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin ya kuliyan yadiyatin amalan soleh wa ila hadratin nabil mustafa sirul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Terakhir kami himbau kembali kepada para jamaah untuk yang masih di belakang, mohon untuk segera mengisi merapatkan saf barisan di depannya terlebih dahulu. Yang sudah hadir untuk dapat segera mengambil air wudhu, karena ketika khatib telah naik mimbar diusahakan untuk tidak ada aktivitas lain selain mendengarkan khutbah Jumat dan pelaksanaan salat Jumat. Terima kasih dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنعمنا بأنواع النعم ومعظمتها نعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Kaum muslimin, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan dan kita hadirkan rasa syukur dengan terus meningkatkan ketaatan kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan serta menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Kita yakin dengan syukur seperti ini yang kita hadirkan, mudah-mudahan semakin menambah keridhaan Allah untuk kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat adalah setiap sahabat itu memancarkan cahaya keunggulan dan keistimewaan masing-masing. Ada yang unggul karena ilmu pengetahuannya, karena kedermawanannya, karena kejuhudannya, karena ibadahnya, perjuangannya dan lain sebagainya. Sampai Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum, dengan siapapun kalian mengikuti maka kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat yang memiliki keistimewaan menjadi tuan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah hijrah ke Madinah, kita kenal dengan nama Abu Ayyub Khalid bin Zaid
Al-Ansari Al-Khajraj. Beliau dari suku Khajraj, salah satu suku terbesar di Madinah. Rasulullah SAW saat akan hijrah ke Madinah atau Yasrib pada saat itu, sebelum memasuki kota Madinah, mampir di daerah Kuba yang kemudian membangun Masjid Kuba. Sebagaimana kita ketahui, orang yang melaksanakan wudu dari rumahnya atau dari hotelnya kemudian melaksanakan sholat sunnah di Masjid Kuba sama juga mendapatkan ibadah umroh sempurna. Setelah beberapa hari di Kuba, kemudian Rasulullah masuk ke kota Madinah dari Saniyatil Wada. Sebelum kota Madinah itu kita ada daerah namanya Saniyatil Wada. Makanya kemudian kita mendengar ada burdah, Tala'al badru alaina, atau qasidah Tala'al badru alaina min Saniyatil Wada, wajaba syukru alaina mada'alillahi da. Telah datang kepada kami bulan min Saniyatil Wada, cahaya keislaman dari daerah Saniyatil Wada, wajib bersyukur alaina, wajib kami bersyukur kepada Allah, mada'alillahi da, karena cahaya tersebut senantiasa mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh penduduk Madinah berharap saat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, berharap agar rumah mereka menjadi tempat singgahnya Rasulullah. Namun Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah menyerahkan kepada untanya kemana unta tersebut berjalan, di tempat manakah unta tersebut berhenti, dan ini sebagai hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, uritu dara hijratukum arasab khatan baina labatain wa huma al-haratan fa imma an akuna bidzalika uritu wa imma annahu qad ukhidha bidin naqah. Aku melihat tempat hijrah kalian, posisinya berada di daerah yang subur di antara dua atau di antara gunung-gunung yang hitam. Fa imma an akuna bidzalika urit, apakah aku yang nanti akan diperlihatkan oleh Allah di mana aku akan tinggal? Wa imma annahu qad ukhidha bidin naqah, atau untaku yang nanti akan menunjukkanku di mana aku tinggal. Berjalanlah unta masuk ke kota Madinah, maka seluruh penduduk Madinah berharap agar rumah mereka disinggahi. Setiap kali dilewati oleh unta, mereka merasa bersedih karena tidak disinggahi atau tidak akan menjadi tempat tinggalnya Rasulullah. Maka kemudian unta tersebut berhenti di sebuah rumah yang sederhana, rumah yang 2 lantai. Disitulah rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid Al-Ansar. Berhentinya unta tersebut menjadi awal bagaimana perjuangan, bagaimana pengorbanan, bagaimana pengabdian Abu Ayyub bersama keluarganya. Dalam sirah kita mendapati bahwa Rasulullah SAW awalnya tinggal di bawah, di lantai bawah, sama seperti masjid ini 2 lantai. Abu Ayyub dan istrinya serta keluarganya tinggal di atas. Saat malam hari, Abu Ayyub dan istrinya tidak bisa tidur. Karena bagaimana mungkin beliau membayangkan bagaimana mungkin kami bisa tidur sedangkan di bawah kami ada makhluk yang sangat mulia, seorang yang menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat siang hari Rasulullah bertanya, Abu Ayyub, kenapa kau tidak bisa tidur? Iya ya Rasulullah, kenapa? Bagaimana bisa tidur sedangkan di bawah kami ada makhluk yang sangat mulia? Kata Rasulullah, ya sudah, kalau gitu aku yang tinggal di atas, kamu yang tinggal di bawah. Berbulan-bulan sampai 7 bulan sebelum dibangun rumahnya beliau, Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub. Bayangkan Pak, kalau kita bermimpi atau kalau kita mimpi ketemu Rasulullah, bahagianya tidak luar biasa. Kalau kita mimpi saja ketemu dengan Rasulullah, yang setan pun tidak akan bisa menyerupai Rasulullah dalam mimpi. Itu bahagianya luar biasa. Ini hidup bersama Rasulullah selama 7 bulan. Kebahagiaan yang luar biasa. Dalam kitab Syiar Alamun Nubala, saya kutip Imam Zahabi menyampaikan seperti ini. Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari Al-Khajraji wa kana minan nuqaba laila aqabah. Abu Ayyub Al-Ansari ini termasuk adalah pembesar orang yang mendatangi perjanjian Aqabah. Wa min ansari sabiqin, kalangan pertama dari kalangan Ansar. Wa huwa alladhi nazala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah. Beliau adalah rumah yang menjadi tempat singgah atau tinggalnya Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Wa kana min ahlil Badar, beliau orang yang hadir saat perang Badar. Wa kana fadilan, orang yang utama. Wa fa'abidan mujahidan,
orang yang ahli ibadah, sebagai mujahid. Wa qad rawani Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadisa, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub. Wa kana mimman hafizal Qur'an ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hafal Quran pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadir di seluruh peperangan atau perjuangan bersama Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah katakan bahwa orang yang hadir perang Badar adalah orang yang dijamin surga, 313 termasuk Abu Ayyub. Perang Hunain, perang Khandaq, perang Uhud, seluruh peperangan dihadiri oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Ada sebuah pelajaran yang kita ambil, bagaimana ketulusan dan bagaimana kemudian perhatian beliau kepada para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak menghilangkan kekritisannya. Saat beliau dan juga para sahabat selesai dari perang Hunain, umat Islam mendapatkan kemenangan, rampasan perang disebut dengan ghanimah. Kemudian Rasulullah membagikan ghanimah itu lebih banyak kepada kaum muslimin dari kalangan Quraisy Mekah. Dari penduduk Madinah atau Ansor dibagikan atau mendapatkan lebih sedikit. Abu Ayyub dan juga para pembesar Ansor, tanda petik barangkali, protes atau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kok mereka dapat bagian lebih banyak sedangkan perangnya sama, lelahnya sama, tapi kemudian kenapa mereka lebih banyak?" Kemudian mendengar pertanyaan seperti itu, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, hadis sahih Muslim, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma tardawna ay yadhhaban nasu bid-dunya wa tadhhabuna bi Rasulillahi ila rihalikum walau salakan nasu buadiyan wa salakatil ansar wa sya'ban la salatu sya'bal ansar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian rela kalau ada orang yang mendapatkan bagian harta dunia sedangkan kalian mendapatkan bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, kata Rasulullah, kalau ada dua kelompok yang berjalan, satu jalan memilih jalan yang berbeda dan satu lagi dari kalangan Ansor memilih jalan yang berbeda, maka aku akan memilih jalan bersama jalannya atau bersama kaum Ansor. Mendengar jawaban itu, Abu Ayyub dan juga sahabat yang lainnya meneteskan air mata. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami rela Rasulullah menjadi bagian kami meskipun kami tidak mendapatkan harta dunia yang lebih banyak asal hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadirin kaum muslimin, saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub ini dikasih usia panjang, Pak, sampai 80 tahun. Setelah Rasulullah hidup pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, Utsman, Ali, bahkan sampai pemerintahan Muawiyah. Bahkan beliau pun ikut peperangan saat Muawiyah yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah memperjuangkan agama Islam sampai kepada jantungnya kota Konstantinopel. Saat perjuangan akhir hayat kehidupan beliau, yaitu saat umat Islam akan memasuki daerah Konstantinopel, sekarang kita kenal dengan daerah Turki. Beliau terus berjuang di seluruh perjuangan Abu Bakar, perjuangan pada masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan kemudian juga pada khalifah selanjutnya. Saat umat Islam memperjuangkan Islam sampai daerah Konstantinopel, dan saat itu beliau sakit, beliau berwasiat kepada umat muslim. Apa kata Abu Ayyub? "Idza mittu fahmiluni summa taqaddamu bi ila aqsa ma tastati'una minal ard summa firuli wadfinuni hunak." Kata Abu Ayyub, kalau nanti saat peperangan aku sudah tidak kuat lagi karena sakit, maka bawa jenazahku ke daerah yang paling jauh umat muslim sampai kepada wilayah peperangan tersebut. Galikan kubur, wadfinuni hunak, dan makamkan aku di sana. Dan kita melihat sekarang Abu Ayyub itu dimakamkan di bawah benteng Konstantinopel di Masjid Jamu Ayyub, hingga sekarang ribuan jutaan umat muslim terus menziarahi makam Abu Ayyub Al-Ansari. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita ambil dari Abu Ayyub ini, yang pertama adalah bahwa beliau adalah orang yang semangat terhadap dakwah Islam, menjadi bagian dari dakwah Islam bersama Rasulullah. Pertanyaannya adalah,
ketika Abu Ayyub menyambut Rasulullah dan juga sahabat yang lainnya, beliau merasa bahagia kedatangan Rasulullah. Sehingga kemudian kita kembalikan kepada diri kita, apakah kita termasuk bagian dari orang yang bahagia, senang, atau juga termasuk bagian dari orang yang berada dalam dakwah Islam. Berikanlah apa yang kita miliki untuk dakwah Islam, sekecil apapun kemampuan dan potensi yang kita miliki. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil dari Abu Ayyub ini adalah bahwa Abu Ayyub itu kenapa kok yang dipilih oleh Rasulullah rumahnya beliau. Para ulama sirah, ulama sejarah menyatakan bisa jadi ada amal rahasia antara diri Abu Ayyub dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah, perbanyaklah amal rahasia, jangan karena orang lain. Mungkin bisa jadi istri kita atau keluarga kita pun tidak tahu, hanya Allah, karena bisa jadi amal rahasia itu yang menjadi penyebab kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zubaidah, sahabat Rasulullah yang terkenal dermawan, memberikan air minum di Muzdalifah, di Mina saat orang melaksanakan ibadah haji. Itu kemudian sahabatnya bermimpi bertanya, apa balasan Allah terhadap ibadah yang kau lakukan? Apa kata sahabat tersebut? Tidak ada balasan yang Allah berikan kecuali satu ibadah yang aku lakukan, yaitu sholat malam di tengah malam, karena saat itu tidak ada orang yang melihat, karena begitu ikhlasnya ibadah rahasia yang kita lakukan. Yang ketiga yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, Abu Ayyub berjuang sampai akhir hayatnya dan meninggal pun di medan juang. Maka kemudian bisa kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, al-mar'u ala ma asha alai. Orang itu hidup atau akhir hidupnya, bagaimana dia di akhir hidupnya itu dicerminkan dalam proses perjalanan hidupnya. Kalau kita pengen husnul khotimah, kalau kita pengen akhir kehidupan yang baik, maka jalani kehidupan kita dalam kehidupan yang baik. Al-mar'u ala ma asha alai. Cerminan akhir kehidupan kita adalah dari kehidupan yang kita jalani selama ini. Ketika kita ingin menjadi akhir yang baik, kita ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, maka jadikan segala kehidupan kita yang kita jalani untuk memberikan manfaat dan juga berakhir dengan akhir yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita senantiasa selalu dari pelajaran Rasulullah dan juga sahabatnya untuk bisa mengikuti mereka dan juga mendapatkan hidayah dan juga mendapatkan kehidupan yang baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri khutbah yang kedua dengan doa, saya ingin berpesan 1-2 ayat barangkali kita bisa renungi. Di ayat tersebut Allah katakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia di kubur itu mereka nyesel pengen bisa balik lagi ke alam dunia agar bisa beramal soleh. Surah Al-Mu'minun itu Allah katakan ayat 99 ayat 100. Hatta idza jaa adahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzah ila yaumi yub'atsun. Orang yang dikubur itu sekarang mereka menyesal pengen balik lagi ke alam dunia. Apa kata mereka? Rabbirji'un, ya Allah balikin lagi ke alam dunia. Ngapain? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar bisa beramal soleh yang dulu kami tinggalkan. Kalla, kata Allah, enggak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzah. Kamu tetap berada di alam barzah ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Nah, saudara kita yang dikubur nyesel pengen bisa beramal, Allah kasih kesempatan bagi kita umur. Oleh karena itu mari kita maksimalkan umur yang Allah berikan, jadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak.
bekerja terus maksimal untuk keluarga, bekerja maksimal untuk orang lain yang bermanfaat untuk kita. Di luar jam kerja kita juga bisa berikan manfaat untuk yang lainnya, agar ketika kita meninggal dunia jangan seperti orang yang ada di kubur yang Allah sampaikan, minta balik lagi alam dunia, nyesel karena dulu tidak maksimal. Taat kepada Allah, segala perintah Allah kita kerjakan, maksimal kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyesal yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'min itu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Ayo saudara-saudara sekalian, kita menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi hamba Allah yang terbaik, terus menjadi hamba yang terbaik, tingkatkan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada kita dunia dan akhirat. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Warḍallahu an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulil ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.